Silakan masuk Ijul. Oke. Minuman lu belum datang ya? Siap. Selamat datang di klub. Terima kasih. Waktu dan tempat gue persilakan. Lu tuh, gue mungkin kalau lu disuruh langsung gitu mungkin lu kagok juga kali ya. Tapi Pasti. gue ketemu lu pertama itu adalah di petualangannya Sherina. Iya. Iya gak? Kita bertiga, lo, gue, Ricky. Jadi yang nyulik Sherina. Iya. Terus kita nggak kontak-kontakan intens setelah ya petualangannya Sherina yang kedua dong. 2018. 2018. Sekarang udah 2022. Iya. 4 tahun udah berlalu. Gue ketemu sama lo cuma di premiere film. Terakhir kita ketemu di Ruang Galabi. Iya. Karena ada project bareng ngurusin orang-orang. Terus sekarang lo ngapain, Jul? Oke. Kalau sekarang gue bantuin ada salah satu mentor gue, Putra Yudia, jadi asisten dosen. Anjir. Asisten dosen, gue gak kebayang lu jadi asisten dosen. Sama. Oke. Asisten dosen acting For directors. Jadi Acting for directors. sutradara belajar acting. Hah? Jadi biar sutradara memahami bahasa aktor. Oh. Kalau sutradara kan teknis banget, biasanya dipelajarin. Ketemu aktor kan dia manusia kan, ciptain tokoh baru dengan kebiasaan-kebiasaannya gitu. Nah itu yang dicari gitu, biar direktur ini bisa ngarahinnya dengan pas sebenarnya. Oh, jadi biar nyambung lah ya Betul. energinya ya. Nah, lu berarti ngajar di SAE. Gila. Singapura berarti Singapura. Oh enggak. SAE itu apa sih? Dia nggak tahu sih singkatan apa Iya, bukan ya. tapi Bukan nama kampus loh. Nama kampus ya. Itu lu setiap hari berarti di situ. Sekarang tiap minggu aja sih ada 1 hari. Tiap minggu 1 hari. Nah, berarti sisanya 6 hari selanjutnya selain lu istirahat di rumah apa yang lu lakuin? Akhirnya ngambil freelance jadi acting coach. Acting coach. Ijul. Proud. Terus. Acting coach terus jadi basicnya karena jadi pemain pasti kadang ada syuting dari yang film indie atau yang agak komersil gitu. Mau dong gua film indie main sama lu mau Bener? nggak? Bener gua. Jadi gua bisa dikritik langsung sama lu dong. Waduh. Lo iya kan gua kan juga pengen latihan kali. Tapi apa sih yang lu rasain selama berkecimpung di dunia kesenian gitu? Karena kan kalau dunia kesenian kan kita sebagai pelaku seni kan harus hemat ya. Kalau di Indonesia ya. Betul. Kan kalau kita kan di dunia kesenian ini sebagai pelaku seni kan harus hemat ya. Betul. Berarti kan kalau di dalam kehematan itu kan ada sesuatu yang ditahan-tahan kan gitu. Kayak kita merujuk pada aktor luar kok kayaknya hidupnya glamor ya. Sampai akhirnya di sini orang berpikir juga begitu kan. Iya. Gitu. Tapi banyak cerita di balik itu yang orang nggak tahu. Nah, ada yang lu rasain nggak sih, Jul? Selama lu bekerja di dunia, lu beneran seni peran gitu. Ya gue sih nggak tahu ya, cuman di titik gue yang masih merintis lah istilahnya, juga banyak sih mengalami hal yang, apalagi dengan pendapatan yang nggak seberapa gitu, kita diminta untuk acting kadang yang totalitas atau berlebihan dengan segala pengorbanannya gitu. Di saat dulu ya gue mencintai acting dan bisa melakukan itu semua gitu, tapi dalam perkembangannya mulai mikirin mana kita mau menaruh value production yang kayak emang kita mau berkorban lebih banyak atau enggak gitu, tanpa mengotori maksud dari actingnya itu sendiri ya gitu. Cuman ya itu terjadi sih gitu, kayak ada adegan-adegan yang mungkin dengan risiko tinggi atau makeup yang cukup berbahaya, kita kadang diperlakukan sama seperti gambar gitu. Maksudnya mentang-mentang beberapa tim senengnya mereka memakai alat tinggal pencet terus rekam beres, kita manusia kadang juga dianggap sama gitu. Keluh kesahnya sih jadi kayak gitu. Salah satunya gue juga ngalamin pas
waktu itu nggak sengaja ngikut lo di film. Gue pertama kalinya ngambil job extras. Wah gila, bener. Iya. Bener. Iya. Oh iya, terus. Di situ gue ngalamin, oh segini jadi extras ya. Kita kayak berjam-jam. Waktu itu janjinya syuting jam 12 lah. Akhirnya yang terjadi 6:30 malam syuting sebagai extras, sama 2:30 pagi waktu itu. Bahkan gue sampai numpang di apartemen lo waktu itu. Iya, untuk iya. karena nggak bisa pulang gitu kan. Dan itu gue alamin banget pas jadi extras gitu, bahwa ada kayak entah pengkastaan atau apa di industri yang bikin kayak kok mereka bisa memperlakukan sesama manusia kayak gini ya gitu. Berjam-jam kita dibiarin, entah waktu syutingnya nggak jelas gitu. Karena kan jadi pertanyaannya, emang nggak bisa yang ngambil tag kita dulu gitu. Itu kan kayak masa nggak kepikiran sih gitu. Toh lightingnya sama, bisa diakalin jadi gelap terang gitu. Misalkan kalau emang butuhnya gelap dia terangin kan. Semua lampu di waktu itu mumpuni untuk membuat adegan seperti itu gitu. Kenapa kami nggak diutamakan gitu? Kami ini rame gitu, habis itu sisanya baru ngetek yang sedikit lah gitu. Nah itu dia alamin banget pas jadi extras. Begitu juga di film lain juga coba ngambil extras lagi. Di situ juga memang rasanya tetap diperlakukan agak mendingan dengan, cuman waktu syuting yang memang nggak konkret itu gitu. Kita jadi menunggu lama, ngabisin waktu, juga menderita dengan kadang di situ atmosfernya kayak emang beneran panas cuacanya, berdebu segala macem gitu. Kita dijejerin, mungkin cuma duduk-duduk di pinggir gitu ya, nggak diperlakukan seperti teman-teman yang lain lah gitu. Itu sih. Tapi kalau bisa dibilang di antara extras itu yang bener-bener belajar acting, lu tau nggak ada berapa persen? Lu tahu kan maksud gua? Lu tahu nggak maksud gua? Karena kalau di luar kan ekstrasnya bener-bener, gua nggak tahu ya kalau cerita orang-orang ini, gua bisa salah, tapi ya itu anak-anak kuliahan itu lagi, atau emang aktor-aktor aja, emang bener aktor gitu yang diambil jadi ekstras. Nah, lu di-tag nggak tuh berapa persen gitu yang? Kalau yang selama ini gue alamin sih ngelihatnya emang ya mungkin 10% lah yang 10% beneran belajar ya. Sisanya memang mengakses dunia hiburan dengan link-linknya, dan tapi nggak banyak belajar acting sih menurut gue ya gitu. Terlihat dari berbagai macam apa ya, cara mengkondisikan gimmicknya ketika dia acting dan segala macamnya gitu. Sedangkan kalau kita sekolah acting kan memang tujuannya beneran kita menjadi sebuah tokoh gitu. Meskipun itu kadang nggak diminta sutradara gitu, tapi ya ketika kita ada di dunianya si film ya mau nggak mau kita jadi tokoh sebenarnya gitu. Nah itu nggak diakses sama mereka sih sebenarnya. Mungkin nggak sih karena paling gue blur gitu, jadi gue nggak usah kelihatan lah gitu. Bisa sih. Bisa ya. Nggak kelihatan ini gitu, jadi kayak gitu. Tapi gue ada blur dan gue nggak mikir gitu sih. Gue kan ada satu film yang gue blur kan. Oke. Gue tuh gak kepikiran gue bodo amat gue kelihatan apa enggak, tapi gue gitu. Itu yang menurut lu yang bener yang mana tuh? Yang kelihatan atau enggak tapi lu begitu actingnya acting? Ya yang tetap acting sih. Kayak walaupun apapun panggungnya, walaupun blur, ada nyawa di situ, ada orang yang ingin diperlihatkan di gambar itu gitu. Walaupun itu blur gitu, ya tetap harus acting sebenarnya. Wow. Terus kalau di dunia apa namanya kampus, apa yang lu rasain membawa ini menjadi sesuatu yang eksak gitu? Ya gue nggak ngerti ya, maksud gue kan acting kan banyak metodenya tuh. Betul. Ada beberapa metode, ada beberapa interpretasi. Itu minum yang hijau ya. Nah, makasih Ezra. Hijau. Siap. Thank you. Nah, karena ada beberapa metode. Nah, terus metodenya tuh eksak nggak sih? Metode-metode yang udah ada? Itu kan ilmu yang udah dipelajarin bertahun-tahun sebenarnya gitu, di riset gitu kan. Kalau sains kan kita mikirnya rasional, empiris, logis.
di teori acting juga kayak pas kita lihat misalkan kita mengarahkan aktornya dengan motivasi tertentu gitu, soal menangis gitu, misalkan soal dia kehilangan ibunya gitu, yang eksak adalah kita tahu itu akan negatif, tapi gimana caranya itu bekerja pada aktor itu tergantung pengalamannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang eksak tuh kayak yang nggak dijelasin di buku adalah gimana caranya kita si sutradara itu mengenal aktornya dulu gitu, sampai dia bisa tahu formula yang benar gitu, formula yang cocok gitu. Karena yang diajarkan di buku itu adalah gimana caranya kita menggunakan diksi yang jelas ke aktor gitu. Gimana ya, kalau kita minta nangis aja ya udah dia nangisnya jadi general, dia jadi kayak netesin air mata aja gitu. Sedangkan ketika kita ngarahinnya dengan motivasi yang jelas akan timbul emosinya kompleks gitu. Nah kadang untuk beberapa teori justru kejutan-kejutan ini yang dinanti gitu. Ketika aktor dikasih motivasi ini, dia bisa kasih sesuatu yang beda nggak ya gitu. Jadi pada akhirnya di ujungnya subjektif sih tetap. Sebagai sutradara lu mau kayak gimana aktornya. Tapi lu nggak bisa juga bilang kalau dia ini bukan manusia. Nggak bakal kayak robot sistem kerjanya yang eksak gitu. Bakal ada surprise-nya tetap. Walaupun ada beberapa aktor yang memang saking profesionalnya, lu minta dia apa aja dia bisa kasih gitu. Persis seperti yang lu mau gitu ya. Cuman kan apakah kita mau hasil yang kayak gitu? Hasil yang kalau kita bilang nggak sinergi gitu. Sedangkan kan film kolaboratif kan. Nah itu sih yang dicari sebenarnya. Ketika sutradara dan aktor ini bisa saling koneksi dan ngasih gitu. Dengan pengalaman hidupnya si aktor yang akan membantu si tokohnya gitu. Yang dicari kan itu sebenarnya. Walaupun secara industri ya kita pengennya kadang yang efisien aja gitu. Gue pengennya gambarnya kayak gini deh. Gue pengen si aktornya kayak gini aja gitu. Nah itunya sih sebenarnya. Pinter banget lu Jul. Pinter lu Jul. Nah terus berarti nggak ada sesuatu yang gimana dong membawa, karena kan orang berpikir kan, gue kadang-kadang juga mikir kayak apa orang mikir acting tuh seni ilmu berbohong gitu. Gue berpikirnya orang berpikir seperti itu. Karena kan kayak seni pura-pura gitu, apakah itu acting gitu. Nah, apakah itu cukup mengganggu lu gitu dengan membuat sesuatu ini jadi eksak? Siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan main. Duduk dulu. Siap. Jadi apakah anggapan orang seperti itu membuat lu jadi apa ya, Jul? Jadi sulit atau jadi terganggu dalam memberikan bahwa hey, acting ini adalah, keaktoran ini adalah sebuah keilmuan yang bisa dipelajari dan ada manfaatnya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin karya kan kalau udah dilepas kan dia udah milik konsumen lah gitu kasarnya. Udah bukan milik yang si pembuatnya lagi gitu. Nah jadi kadang itu apa ya, stigma-stigma yang nggak bisa dikontrol sih. Cuman ketika misalkan gue jelasin bahwa emosi itu sebenarnya science nih gitu, gue ngomongin ini ada peneliti namanya Robert Plak gitu, dia ada ngomongin berapa ratus kombinasi emosi pecahan gitu, dan itu baru dialami ini sulit ketika emang kita ngalamin sebagai aktor gitu. Jadi kuncinya memang di ngalamin itu sih gitu. Kalau kita belajar acting, kita tahu betapa sulitnya ini gitu. Betapa sulitnya menjadi aktor gitu. Nggak cuma acting natural, tapi begitu pengen punya karir keaktoran, banyak hal yang harus kita pelajarin gitu. Nah berarti nilainya tinggi dong berarti ya untuk mendapatkan keaktoran yang sungguh gitu ya. Banget. Nah soal harganya nih, menurut Ijul gimana sih Jul caranya supaya harganya tuh setimpal gitu? Karena kan kita kan banyak banget faktornya ya, supaya seorang aktor itu bisa dihargai sesuai dengan nilainya gitu. Ngomongin harga sih pasti sulit banget ya, karena kita nggak tahu aktor ini, terutama buat lu nih yang masih muda dan udah gitu mungkin masih banyak kesempatan gitu. Karena kan kita juga sekali lagi banyak cerita yang yang publik juga nggak tahu gitu kan. Kalau gue ngeliatnya kayak
Kayak konteksnya kan casting aja kan sebenarnya memangkas ongkos produksi gitu. Karena movie maker itu nyari orang yang cocok dengan tokohnya. Sedangkan dia bisa aja punya option milih aktor dari nol gitu. Kayak gimana caranya nih aktor berubah untuk jadi si tokoh gitu. Nah setiap aktor profesional sebenarnya punya kapabilitas itu gitu. Dari sisi casting aja dia udah mangkas proses itunya gitu. Cari yang bentuknya mirip secara fisik atau sifat-sifatnya gitu. Jadi gitu sih. Nah kalau pertanyaannya bagaimana menyimbangkan? Iya. Kalau ini dari nol maka bisa jadi sangat mahal pada hasilnya gitu. Dia harus ngerubah total badannya dan segala macam gitu. Dia mau mulai dari titik yang nggak pernah dia lakuin gitu. Itu jadi sangat mahal sih sebenarnya. Oke, jadi ternyata untuk buat sebuah karya audiovisual bernama film maupun mau panjang mau pendek nilainya cukup ini ya. Harganya cukup tinggi ya sebenarnya. Apalagi ya nafasnya juga panjang kan sebagai karya. Dia tinggal di play, jalan, kita terus nikmatin. Sampai semua orang di situ mati kita masih bisa nikmatin gitu. Royalty itu jadi ini nggak sih? Jadi jawaban nggak sih? Harusnya sih, selama apapun bentuk yang digunakan dan diperjualbelikan di karya itu kan gitu. Dan itu jadi wacana banget di kita. Nah berarti soal nilai dan harga yang tidak seimbang ini adalah salah satu yang lu harapkan bisa berubah gitu ya. Berarti ya. Tapi kalau lu ngeliat, lu ada keluhan nggak sama teman-teman main sesama aktor lu gitu? Lu ada nggak sih kayak, aduh, kok gue lempar nggak ditangkep? Banyak sih. Apalagi kalau ketemu rekan yang memang memulai ini nggak dari sekolah acting gitu. Bahkan ketemu yang sama-sama sekolah acting atau kursus atau workshop, kita bisa beda bahasa soal teori. Teori itu dibahas waktu, maksudnya kayak gue nih pakai Brecht nih, gue pakai. Nggak setajam itu sih. Oh enggak. Cuman kayaknya gue masuknya enakan lewat sini deh. Gue enakan cari yang sama dulu deh gitu. Jadi paling kayak gitu sih obrolannya. Itu kan juga beda kan. Cuman pertanyaan berikutnya adalah acting kan sebenarnya gimana presentasinya kita ketika tag kan. Selama hubungan di tagnya baik-baik saja, gue pikir kayak di luar itu ya nggak masalah sebenarnya gitu. Bisa nggak ya kita sesuai tokoh dan tetap connect gitu. Kalau emang kita jadi sosok yang berpasangan, bisa nggak ya kita terlihat seperti itu gitu. Karena ya balik ke acting is believing-nya itu, ketika kita udah bisa dipercaya sebagai tokohnya, tugas kita beres sebagai aktor. Sebenarnya itu. Oke. Believable-nya ya. Iya, believable-nya. Diperjuangkan ya. Iya. Menarik ya. Ada nggak? Lu tinggal jawab ada apa enggak. Ada nggak aktor? Iya. Atau katakanlah bahasa ininya pemain film. Yang lu gedek banget, kenapa sih? Kok dia ada sih? Gitu. Kok dia lari sih? Sementara banyak anak-anak acting, anak-anak yang sekolah acting yang mungkin lu pernah ketemu cuma butuh spotlight doang, butuh kesempatan doang gitu. Ada. Ada ya? Ada ya. Oke. Tapi gue harap dia akan belajar dan berubah jadi lebih baik. Oke. Nah, berarti ada faktor apa lagi sih selain nilai dari seorang aktor itu atau untuk bisa tetap kerja di dunia seni peran ini gitu. Di dunia kesenian lah. Iya. Karena kan sebenarnya kalau di kita apa ya kita bilangnya ya, acting tuh mungkin kalau di industri kejarannya natural cukup gitu segala macam. Padahal film kan sangat kompleks gitu. Penokohan itu kompleks banget. Dari atas sampai bawah ya harus berubah sesuai tokohnya gitu. Dan juga ada scene-scene yang mungkin dia berat, punya kompleksitas emosi yang harus disampaikan. Aktor harus bisa ngeluarin vibrasinya itu gitu. Wow, ini ngomongnya vibrasi ya? Iya, sampai ke titik yang dia nggak perlu pakai dialog, dia nggak perlu pakai gestur, energinya yang berbicara gitu. Dan itu kan kita tonton di film-film yang mungkin sekali Hollywood atau beberapa film Indonesia yang memang pencapaiannya luar biasa gitu. Dan itu bukan perjalanan yang
antara action dan cut setiap hari aja gitu. Dia di luar antara action dan cutnya ini yang jadi penting gitu. Dia mempersiapkan tokohnya, dia menginternalisasi emosi-emosinya ini gitu. Wow. Jadi kayak kompleks banget sebenarnya. Dan kekompleksan itu ada yang lo sebelin nggak, kayak contohnya kok dibikin jadi nggak kompleks gitu, malah dibikin jadi gampang gitu, ada yang lo keluhin dari situ nggak? Ya sayangnya di prosesnya sering kita buat sesederhana itu sih gitu. Oh ya actingnya gini aja gitu segala macam. Apalagi kalau film gitu kan. Ini kan secara pandangan subjektif lo ya. Gue jadi pengen wawancarain atau ngobrol, gue jadi pengen kayak cari tahu lagi dari, karena ini sifatnya subjektif, nggak ada niat buat ngapa-ngapain gitu, nggak ada objektivitas sama sekali. Ini murni cerita lo, sudut pandang lo. Gue pengen ada sudut pandang orang lain karena gue yakin serupa tapi tak sama jangan-jangan. Iya bisa. Atau mungkin malah beda gitu ya Gajel. Bisa banget sih. Nah, tapi hal paling besar apa sih yang bikin lu resah gitu berada di dunia lu sekarang? Lu ngajar sebagai asisten dosen, dosennya juga dosen acting lagi, ilmunya acting. Udah gitu lu jadi acting coach. Acting coach kan berarti kan lu jadi personal atau di hire sama PH? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya, tapi kebanyakan? Kebanyakan kalau sekarang personal sih. Personal? Iya. Berarti kan lu jangan sampai miss tuh si aktornya itu nerimanya apa dari briefnya, lu harus membantu aktor itu ngeluarin ke mereka lagi gitu kan. Itu kan lu jangan sampai miss. Apa sih yang ini kan kayaknya rumit gitu. Iya banget. Gua ngebayangin jadi lu tuh rumit gitu. Nah jadi apa sih yang paling lu sebelin gitu tuh dari, atau resah gitu, lu resah banget kenapa begini gitu, selain nilai dan harga yang tadi? Iya. Yang jelas pasti karena di negara berkembang batasannya finansial. Itu yang bikin banyak keputusan kita yang terbatas gitu, sisi waktu dan segala macam. Dan yang paling krusial lagi adalah ya banyak pemain yang bukan aktor gitu. Aku ngalamin mengcoach rekan-rekan yang datang untuk kerja, bukan datang dan bilang bahwa hidupnya buat acting gitu. Sedangkan di lingkungan gua ngelihat itu orang-orang yang hidupnya buat acting. Kondisi orang yang hidupnya buat acting itu kayak gimana sih Jun? Ketika yang membuat lu resah? Ya ketika dia bisa ngasih sebanyak-banyaknya soal dirinya kepada perannya sih gitu. Tapi ada yang lu rasain nggak dari kehidupan mereka gitu? Contohnya kayak, wah ini orang hidupnya buat acting tapi kok begini banget gitu. Iya jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ada orang-orang yang merelakan dirinya sepenuh hati gitu, tapi nggak mendapatkan apresiasi yang layak gitu. Itu sih yang paling resah sebenarnya. Karena ketika kita di prosesnya selama syuting, kita minta berbagai macam hal kepada si aktor ini dan pada akhirnya dia nggak bisa kasih itu dengan alasan mood lah, soal persepsi kerja yang berbeda gitu, soal dia ngeliat acting ya udah acting aja kok, bukan bagus-bagus aja deh gitu. Nah hal-hal itu yang maksudnya secara teori kan bertabrakan, bahwa kita tahu bahwa aktor akan merelakan dirinya, berempati pada tokohnya gitu. Dia akan memberikan kerapuhan untuk membantu tokohnya gitu. Itu yang kadang nggak gue temuin gitu ke sesama aktor yang mungkin yang disebutnya pemain itu gitu. Kalau keresahan lo ke penonton ada nggak? Jadi mungkin penonton juga gimana ya, kayak dia di posisi yang memang bukan decision maker gitu. Jadi kadang ya mereka nerima apa yang kita bikin kan. Penonton kalau emang konteksnya dia nonton film untuk terhibur, ya akan mendapat film-film yang polanya seperti sekarang gitu. Sedangkan kita kalau pengen film kita berkembang, ya di posisi yang mungkin film-film yang lebih ngomongin ada statementnya atau yang kategorinya festival gitu. Itu kan harapannya penonton kita mulai bergerak ke situ kan. Jadi produk-produk yang komersil ini akan mulai ngejar keseimbangan gitu. Dari yang tadinya cuma jualan banget, dia akan coba quality-nya juga ditingkatin gitu. Kan masalah kita bisa bedain acting yang bagus atau enggak itu kan jadi kayak
oh kalau di film kita ngerasain kompleksitas emosinya gitu. Tapi kalau kita nonton mungkin di sinetron, gimana cara kita dapat informasi yang jelas si tokohnya ngalamin apa sih gitu. Informasi yang jelas dan juga informasi brand apa yang mensupport sinetron itu kan. Iya. Iya, mau gimana lagi, bener gak sih? Betul. Iya, harus ada cara kan. Maksud gue ya kita nggak bisa protes gitu aja. Betul. Balik lagi kan UUD gitu ya. Sih buat produksi kan nggak murah gitu. Batasannya masih finansial sih. Batasnya masih finansial. Jadi satu hal yang cukup lu resahkan adalah ya itu ya tadi ya, harga ya ternyata ya. Iya. Atas nilai yang ada ya, nilai produksi, nilai keilmuan dan lain-lain. Ya demi mempercepat semuanya, hari syuting dipadetin. Sehari kita bisa ngambil berpuluh-puluh scene gitu. Ya gimana, apa yang mau kita jaga kualitasnya gitu. 1-2 scene berat kita udah stamina udah turun gitu. Nah, itunya sih. Oh ya udah, berarti susah ya kalau harga gitu ya. Di bayangan lo tuh gimana sih Jul, yang dari seorang lo deh. Kan lo kan ada di lapangan di mana keresahan itu sering muncul gitu karena lo bisa dibilang pelaku industrinya iya, pelaku di dunia pendidikannya iya gitu. Nah, di kepala lu tuh coba rencengin ke gua gimana sih supaya semuanya tuh makmur gitu. Bisa nggak? Problem di film itu kan salah satunya distribusi. Menuju penonton itu kayak, kalau dulu kan agak kayak mahal gitu kan, kayak bioskop tuh harganya sama dengan film yang sama gitu. Salah satu yang harus dibenahi sih itu sih, gimana caranya dengan produksi yang sesuai harganya, harga tiketnya juga wajar gitu. Di kita kan budget berapa miliar, tiketnya sama dengan yang budgetnya jutaan dolar gitu. Kita nonton yang film yang sama di bioskop gitu, padahal quality filmnya beda. Oh, berarti yang jutaan dolar harusnya tiketnya lebih mahal gitu. Betul. Ya? Kayak nonton Avengers tuh ya jangan 75.000, 150.000 misalnya. Betul. Gitu ya. Harusnya kayak gitu gitu. Sih. Karena itu jadi penonton yang lokalnya lah kasarnya gitu. Penonton yang menonton film lokalnya jadi banyak kan. Karena harga tiketnya jadi lebih murah gitu. Oke. Bagian itu aja satu. Menarik. Kemudian baru kita bisa ngomongin kualitas filmnya gitu. Kalau dia secara komersial udah bisa dijual dengan layak, kita bisa obrolin tingkatin kualitasnya gitu. Karena dia dapat dana yang lebih besar gitu sebenarnya. Nah terus kalau soal bioskop kecil atau komunitas gitu tuh gimana juga menurut lo? Itu harus dari yang lo lihat harus diperbanyak sih sebenarnya gitu. Oke. Kan gimana caranya si film-film movie maker indie-nya ini juga dapat penonton kan? Karena kan baru jadi film atau jadi karya karena ketika udah ketemu penikmatnya kan gitu. Nah ini mereka butuh apresiasi seperti itu sih gitu sebenarnya. Jadi keresahan lo yang pertama adalah masalah keseimbangan nilai dan harga. Lalu distribusi dan juga endingnya adalah kemakmuran siapapun yang ada di industri ini gitu kan. Masih lama kayaknya Jul. Ya. Masih.